nggak apa-apa juga supaya pilihan-pilihan pelatih makin bagus ya, banyak, kedalaman pemain makin kuat dan persaingan makin keras. Memang untuk timnas Indonesia tuh berat gitu. Bang, tapi kalau Daripada kau nggak ada pemain, ini kalau bingung kita gara-gara kuat-kuat kan lebih enak daripada bingung karena nggak ada pemain gitu. Segera ya, siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kan kita tentu sangat gembira. Ya ada orang mau mempertahankan merah putih, ya ada yang mau mempertahankan Garuda, ya, Pancasila di dadanya itu ya harus kita sokong, kita bantu. Dan kita nunggu prosedur gitu sampai di Komisi 10 nanti pimpinan dan anggota akan membahas itu. 3 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia di 2025. Ada striker yang dibutuhkan STY. Tahun 2025 menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain naturalisasi baru memperkuat harapan tersebut. 3 pemain keturunan tengah menjalani proses untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan siap memperkuat skuad Garuda di tahun ini. Dari kategori junior hingga senior, kehadiran mereka diharapkan memberikan perubahan signifikan, terutama karena Timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia U20 2025 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di Timnas Senior, tim asuhan Sintayong STY tampaknya membutuhkan striker tajam untuk mengatasi lini depan yang tumpul. Saat ini, striker tersebut sedang dalam proses naturalisasi. Dengan hadirnya pemain tersebut, diharapkan Timnas Indonesia bisa mencetak lebih banyak gol dan memenangkan pertandingan melawan Bahrain, China, atau bahkan Australia pada Maret tahun 2025. Berikut 3 pemain naturalisasi yang bakal tampil perdana di Timnas Indonesia pada 2025. 1. Tim Geipens, left back. Tim Geipens, pesepak bola muda asal FCMN, sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini diproyeksikan tampil di Piala Asia U20 2025. Namun, proses administrasi yang sedang berjalan membuat partisipasinya di turnamen tersebut belum bisa dipastikan. Deadline pendaftaran pemain untuk Piala Asia U20 jatuh pada tanggal 12 Januari tahun 2025, sehingga Geipens harus menunggu keputusan lebih lanjut. Kehadiran Geipens di sisi kiri pertahanan diharapkan memberikan stabilitas bagi Timnas U20 yang akan berlaga di level Asia. 2. Dion Marks, center back. Dion Marks adalah pemain muda yang saat ini membela NEC Nijmegen U21. Dengan tinggi badan 188 cm dan posisi sebagai bek tengah, Marks menjadi opsi menarik untuk lini pertahanan Timnas Indonesia U20. Proses naturalisasinya juga masih dalam tahap penyelesaian, sehingga belum ada kepastian apakah dia bisa tampil di Piala Asia U20 2025. Namun, jika berhasil bergabung, Marks bisa menjadi solusi di lini belakang Garuda Muda, terutama menghadapi serangan lawan dengan kemampuan duel udara yang dimilikinya. 3. Ole Romeni, striker. Ole Romeni menjadi sorotan utama dari daftar pemain naturalisasi Indonesia. Striker FC Utrecht ini digadang-gadang menjadi jawaban atas problem lini serang Timnas Indonesia senior yang selama ini dianggap kurang produktif. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie dan torehan 13 penampilan serta 2 gol bersama FC Utrecht musim ini, Romeni diharapkan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya gedor timnas. Proses naturalisasinya ditargetkan selesai sebelum Maret tahun 2025 agar ia bisa langsung memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Romeni di lini depan memberikan harapan baru bagi Sintayong untuk memperbaiki efektivitas serangan Indonesia. Ketiga pemain ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, baik di kategori junior maupun senior. Dengan kehadiran mereka, tim Garuda memiliki opsi baru yang potensial untuk memperkuat skuad Garuda di berbagai turnamen penting pada 2025. Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI,
telah memainkan peran signifikan dalam proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Langkah ini bertujuan memperkuat skuad Garuda dengan mengintegrasikan talenta-talenta terbaik, termasuk pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Komitmen terhadap naturalisasi. Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi dilakukan untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Menurutnya, semua pemain terbaik, termasuk yang dinaturalisasi, memiliki kesempatan untuk memperkuat timnas. Langkah ini sejalan dengan komitmen PSSI untuk membangun tim yang kompetitif di kancah internasional. Klarifikasi isu naturalisasi massal. Menanggapi kritik terkait program naturalisasi yang masif, Erick Thohir menjelaskan bahwa langkah ini diambil demi mencapai target perbaikan prestasi skuad Garuda. Ia menekankan bahwa PSSI tidak memiliki rencana untuk menaturalisasi 150 pemain asing, dan menyebut informasi tersebut sebagai hoaks dan fitnah yang tidak masuk akal. Proses naturalisasi terkini. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, beberapa pemain keturunan Indonesia telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap memperkuat timnas. Beberapa di antaranya adalah Justin Hubner, resmi menjadi WNI pada tanggal 6 Desember tahun 2023. JIZES, resmi menjadi WNI pada tanggal 6 Desember tahun 2023. Nathan Chuaon, menyelesaikan proses naturalisasi dan mengambil sumpah WNI pada tanggal 12 Maret tahun 2024. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye, resmi menjadi WNI pada tanggal 18 Maret tahun 2024. Maarten Paes, resmi menjadi WNI pada tanggal 30 April tahun 2024. Kelvin Verdong, resmi menjadi WNI pada tanggal 5 Juni tahun 2024. Miss Hilgers dan Tijani Reijenders, resmi menjadi WNI pada tanggal 30 September tahun 2024. Kevin Dix, Estella, dan Noah, resmi menjadi WNI dan siap membela timnas Indonesia. Daftar lengkap pemain internasional Indonesia yang lahir di luar negeri dapat ditemukan di Wikipedia. Fokus pada pemain tertentu. Erick Thohir juga menyatakan bahwa PSSI fokus pada naturalisasi pemain yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Sebagai contoh, proses naturalisasi oleh Romeni diprioritaskan untuk memperkuat tim dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kritik dan tanggapan. Program naturalisasi ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak mempertanyakan dampaknya terhadap pengembangan pemain lokal. Menanggapi hal ini, Erick Thohir menjelaskan bahwa naturalisasi dilakukan untuk mengumpulkan semua talenta terbaik, termasuk yang berada di luar negeri, demi membangun timnas yang lebih kuat. Kesimpulan, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI telah mengambil langkah strategis melalui program naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Meskipun menuai kritik, komitmen ini menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di tingkat internasional.